Selamat sore, berjumpa kembali. Untuk hari ini, setelah tadi kita menyusuri jalan dari Kerobokan untuk menuju ke bypass Ngurah Rai di daerah underpass, sekarang kita sedikit dari yang tadi kita lewati. Kalau awal tadi pertigaan di Gunung Athena, tadi kita ke kanan, ini yang kita ke kiri. Nah, jalan ke kiri Gunung Aten ini adalah ini. Di sini dari Gunung Aten ini muncul pertigaan. Dari pertigaan ini kita ke kiri untuk sampai nanti pada Marlboro. Jalan yang kita lewati kalau sudah memasuki gunung-gunung, jalan yang depannya ada gunung, itu sudah wilayah Denpasar. Rata-rata cukup kredit atau cukup ramai karena sudah memasuki kota Denpasar, dan ini di bawah Kota Madya Denpasar. Jadi wali kota dan ikut dari wali kota Denpasar, dari Kota Madya Denpasar itu sendiri. Rame karena pemukiman sangat banyak dan universal, mix, tidak hanya dari lokal Bali, ada juga banyak yang dari provinsi lain. Di sini banyak akan kita temukan warung-warung kecil di pinggir-pinggir jalan ini, yang tentunya dari usaha dari warga yang menempati di lokal area daerah sini. Di depan itu ada perempatan. Kalau ke kiri ke arah Kerobokan, kalau lurus ke arah Gatsu, Jalan Gatot Subroto, kita ambil ke kanan itu masuk Jalan Marlboro atau Teguh Umar. Maaf, Teguh Umar lupa, Teguh Umar Selatan kalau tidak salah. Nanti yang tahu atau ingat mengingatkan saya, nanti kalau kolom komen sudah muncul, silahkan komen di bawah ini, di bawah video ini. Lampu traffic light sudah hijau. Sebelumnya barusan hujan, dari tadi hujan sangat lebat waktu kita berhenti untuk istirahat dan juga ketemu dengan untuk pertemuan kami. Hujannya sangat lebat sekali. Sekarang sudah terang, mungkin bisa dilihat dari kaca kami ada bintik-bintik air. Nah, di sini terlihat jalanan kering. Nah, berarti di sini tidak hujan. Namun cuaca langit mendung masih terasa, sehingga menjadikan suasana siang ini sudah menjelang sore ini agak redup, tidak terlalu panas yang biasanya sangat panas. Di sini rame. Di sini kiri ini adalah jalan menuju Tangkuban Perahu, perumahan Padang Sambian. Kita sudah memasuki Jalan Marlboro
jalan ini menuju ke, kalau kita belok kanan kita menuju Imam Bonjol, kalau kita lurus nanti menuju Teguh Umar. Nah, kita nanti akan menuju Teguh Umar, perjalanan untuk menuju tengah-tengahnya Denpasar di Jalan Teguh Umar. Kita nanti sampai di Teguh Umar akan singgah kepada tujuan kami, yang kebetulan kami saat ini mau menuju ke toko aksesoris. Di sini banyak, ada sebelah kanan ini warung joglo. Nah, warung joglo itu warung joglo tepi sawah. Kalau melihat dari konsep yang dia jual, dia menjual konsep Jawa. Masakannya di sana masakan rumahan, dimasak langsung di depan tamu. Terus menggunakan saya menamainya kuali. Kuali itu tembikar. Terus pakai arang, tidak pakai gas. Cukup enak di sana, jual gudeg juga, jual lodeh, jual ada tempe mendoan yang dan juga pisang goreng. Enak sekali, lumayan. Saya pernah ke sana dan sering ke sana. Di depannya juga ada warung bakso. Warung baksonya juga cukup enak selama kita berkeliling di sini. Warung bakso di situ cukup sangat bisa dirasakan dan worth it untuk membayar dari makanan yang kita makan di sana, karena kebanyakan bakso ya soso, yang lain-lainnya rame di perempatan di depan sini. Ke kiri ini masih Jalan Malboro yang menuju ke tengah Denpasar, tembus Jalan Gatsu. Ke kanan ini Malboro Selatan yang tembus nanti di Imam Bonjol, tapi mendekati Trans Studio Bali. Kita lurus untuk menuju Teguh Umar, Jalan Teguh Umar. Kalau di map ini masih disebut Jalan Teguh Umar Barat. Karena jalan ini menjadi Jalan Malboro itu kelihatannya pergantian sudah tahun berapa saya lupa. Bagi yang paham mohon nanti memberikan komen kapan jalan ini dulu Mahendra Data, sekarang Mahendra Data ya. Masih Mahendra Data. Yang ke sana. Malboro ya. Yang ini Jadi Malboro. Ini yang ini Teguh Umar Barat. Ke kiri sedikit. Nah, dulu di sini tuh ada restoran namanya Gang Jangkrik. Gang Jangkrik itu cabang dari Malang. Konsepnya Hongkong restoran. Saya sering ke sana, namun tidak sesering saat ini, karena saat ini dia pindah di area Gatsu. Area Gatsu yang notabene dekat dengan kantor kami, sehingga saat kami ingin, akhirnya kami jadi hampir boleh dibilang seminggu sekali kita pasti ke Gang Jangkrik, Depot Gang Jangkrik namanya. Tapi masakannya cukup worth it untuk dengan dikomparasi dengan harganya, dan juga rasanya itu khas sekali. Di sana buburnya enak, dan salah satu karena dia dari Malang, cabangnya dari kantor pusatnya restoran di Malang, dia menjual cuimi. Dan cuimi itu sebutan mie ayam khas masakan cara Hongkong itu. Cuiminya sangat enak, cukup sangat enak, termasuk dari mie-nya itu sendiri, terus
kondimennya dari baik itu ayam dan juga lain-lainnya. Terus kaldunya sangat benar kental rasa kaldu ayamnya gitu. Jadi kalau teman-teman semua pas di Bali, kalau warga Bali saya yakin pasti sudah banyak yang ke sana. Kalau teman-teman pas di Bali, khususnya teman-teman kita yang teman-teman kalian semua yang dari Malang, silahkan kalau mau ke Depot Gang Jangkrik. Kita sudah mendekati perempatan ujung dari jalan Marlboro ini yang nanti akan sampai Imam Bonjol dan juga Jalan Teguh Umar. Ya. Rame di sini, pasti rame karena di sini rata-rata warga baik itu pendatang maupun asli banyak yang bekerja di area Kute. Kalau dari Denpasar menuju area Kute itu harus melewati di sini. Baik itu pulang perginya, terutama di dalam kembali. Walaupun saat ini belum merupakan jam pulang, karena sekarang saat ini jam 3:15:03. Jadi belum saatnya jam pulang, tetapi kanvaser itu sales ataupun mobil-mobil yang mengirim logistik itu jamnya mereka keliling sehingga di sini itu ramai sekali pasti. Tidak pernah kami lewat di area sini, jalan ini sepi. Jalan di sini sepi itu hanya pas Lebaran, karena pas Lebaran banyak kaum pendatang, khususnya pendatang dari Pulau Jawa. Rata-rata mereka pulang ke Jawa. Lebaran tahun depan jatuh di Maret, akhir Maret, yang kebetulan bersamaan dengan Hari Raya Nyepi. Bagi teman-teman yang belum pernah merasakan Nyepi, terutama teman-teman yang senang dengan konsep Nyepi, silahkan datang dan menikmati prosesi Nyepi di sini, karena bagi saya Nyepi itu sangat enak sekali. Satu hari Pulau Bali dibebaskan dari tugasnya untuk hiruk pikuk keramaian itu. Dibebaskan dari tugas karena alamnya berhenti dalam arti aktivitasnya, sehingga jalan dan semua tempat itu akan seperti namanya Hari Raya Nyepi, ya akan sepi karena tidak boleh beraktivitas di situ. Itu. Dan keuntungannya kenapa saya senang, disitulah healing dari alam atau penyembuhan dari alam itu terjadi karena polusinya benar-benar terhindar pada Bali pada saat Nyepi itu. Benar-benar tidak ada mobil, tidak ada pesawat, tidak ada listrik. Itu kalau pas tahun berapa ya, pernah saya lupa tahunnya, tapi pernah PLN sempat menyatakan defisit daya sehingga harus mengoperasikan untuk switch off gantian
mati supaya dayanya bisa tersuplai. Nah, Bali dengan adanya Nyepi itu merupakan sebuah program yang membantu alam, karena kita lihat kalau di dunia ada World Day. World Day itu no power, no electricity dalam 1 jam di jam premier saat peak atau puncak tertinggi dari pemakaian daya itu. Jadi kalau berpedoman pada World Day atau Hari Bumi, Bali melebihi, karena 1 hari dari jam 6 pagi, misalnya sekarang hari Selasa tanggal 19, misalnya tanggal 20 itu adalah hari raya Nyepi, nanti malam setelah lepas 00, besok paginya jam 6 itu semua aliran listrik dari PLN yang khusus ke jalan dimatikan. Hanya ke rumah saja boleh hidup, tapi harus tidak boleh memendar keluar. Terus dari jam 6 besok tanggal 20 itu sampai jam 6 tanggal 21 itu tidak boleh ada aktivitas, sehingga jalanan ini benar-benar renggang. Dan untuk bisa membuat Hari Raya Nyepi itu terlaksana, di sini ada adat, ada aturan adat dan juga desa adat yang mempunyai namanya pecalang atau penjaga keamanannya untuk desa adat tersebut. Di seluruh Bali ada desa adat. Nah, mereka akan berjaga di masing-masing pos perbatasan dari desanya masing-masing, sehingga mereka tidak boleh memastikan bahwa tidak akan ada yang beraktivitas. Ini sekedar intermezzo informasi bagi teman-teman yang belum pernah mengerti Nyepi bagaimana, tapi saya menikmati. Ini kita sudah memasuki Jalan Teguh Umar. Teguh Umar di sini ramai kanan kiri, sebagaimana kota besar lainnya, ramai dengan toko, tapi ada perbedaan sedikit. Kalau di Bali karena tidak boleh bangunan berlantai lebih dari 4, jadi maka untuk bangunan semuanya jadinya cuma 1 lantai. Baik, kami sudah cukup. Sementara kita akan pause dulu, kita mau ke aksesoris untuk beli. Teman-teman kalau sudah di Bali ada butuh aksesoris, silahkan datang di Indo Raya Grosir di Jalan Teguh Umar. Kita nanti sambung pada pertemuan tayangan kami berikutnya. Terima kasih atas mengikuti tayangan-tayangan kami. Sampai jumpa lagi. See you teman-teman.